Kenapa ilmu kesepuhan kok harus punya arah membuka sendiri? Karena ilmu yang dipelajari itu memang untuk masyarakat. Ilmu-ilmu kesepuhan itu mempelajari ilmu-ilmu untuk bermasyarakat, untuk penerapan ke masyarakat. Nah, jadi untuk melayani masyarakat, terfokusnya ke arah sana. Terfokusnya adalah untuk melayani masyarakat luas, untuk masyarakat luas sehingga bisa mengabdikan diri dan bisa melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Karena di sini sekarang musim hujan, jadi belum bisa ngebolang keluar ya. Karena memang lagi musim hujan. Jadi nanti kita tunda dulu ngebolangnya. Jadi intinya kali ini kita bahas tentang ilmu kesepuhan yang ada di sini ya. Seperti apa? Karena banyak yang nanya ilmu kesepuhan itu adalah, saya jelaskan dulu ya, ilmu kesepuhan itu adalah sebuah keilmuan untuk yang punya tujuan, untuk yang punya keinginan. Tujuan apa? Tujuan ingin mandiri, ingin buka mandiri, ingin buka perguruan sendiri, ingin buka pondok pesantren sendiri, ingin buka padepokan sendiri. Nah, baru belajar ilmu kesepuhan di sini. Kenapa harus punya tujuan? Harus punya tujuan karena ilmu kesepuhan itu ilmu untuk memahami banyak hal yang tidak diketahui orang lain di luar sana. Mungkin saja beberapa supranatural di luar sana banyak yang belum paham sebenarnya apa. Nah, di ilmu kesepuhan ini dibuka, diajarkan langsung, jadi lebih simpel, lebih praktis, jadi langsung bisa dipahami. Karena langsung kita buka tabir-tabir rahasia, kita langsung buka hijab-hijab pembatas, jadi sudah tidak ada pembatas lagi. Nah, kita adakan seminar-seminar. Seminar ini adalah cara membuka hijab pembatas, jadi tidak ada batasan. Makanya kalau belajar ilmu kesepuhan, narik pusaka itu sudah pasti bisa, narik santet kiriman itu sudah pasti bisa. Nah, mau itu langsung dipraktekkan di rumah ataupun dimanapun itu langsung bisa saat itu juga. Nah, jadi di ilmu kesepuhan juga sudah pasti memahami tentang ilmu-ilmu yang kerasukan. Jadi kalau ada yang kerasukan ya alumni kesepuhan sudah langsung memahami begitu apa yang harus dilakukan. Dan kalau sudah belajar ilmu kesepuhan, otomatis akan memahami youtuber yang ada di YouTube, yang memakai ilmu-ilmu gaib yang ada di YouTube, otomatis akan memahami mereka seperti apa mereka kerja. Nah, itulah kelebihannya ilmu kesepuhan. Makanya ilmu kesepuhan di sini yang diajarkan adalah ilmu yang khusus untuk menjadi seseorang atau untuk mendirikan tempat sendiri ya, baik itu padepokan, pesantren, majelis dan lain-lain. Nah, dikhususkannya ke sana. Jadi untuk membuka diri. Kalau tidak berani membuka diri, maka bukan ilmu kesepuhan yang harus dipelajari di sini, masih banyak program lainnya. Kalau hanya untuk koleksi, kalau hanya untuk pegangan diri sendiri, masih ada beberapa program lainnya di sini. Nah, ini program seminar ya, program seminar ilmu kesepuhan.
Jadi kalau program seminar ilmu kesepuhan harus punya tujuan dulu, ingin berdiri sendiri. Ingin berdiri sendiri, membuka perguruan sendiri. Nah, tapi kalau untuk iseng ya bukan ilmu kesepuhan yang diambil, tapi ada yang di bawah-bawah kesepuhan. Ada ya untuk yang biasa-biasa saja juga ada, yang untuk pegangan pribadi, untuk koleksi itu ada juga. Jadi tergantung Anda maunya arah kemana, mau arah ke serius atau hanya untuk jaga diri, hanya untuk koleksi. Nah, kita siapkan di sini, belajarnya yang mana itu kembali ke diri Anda masing-masing ya. Nah, kenapa ilmu kesepuhan kok harus punya arah membuka sendiri? Karena ilmu yang dipelajari itu memang untuk masyarakat. Ilmu-ilmu kesepuhan itu mempelajari ilmu-ilmu untuk bermasyarakat, untuk penerapan ke masyarakat. Nah, jadi untuk melayani masyarakat, terfokusnya ke arah sana. Terfokusnya adalah untuk melayani masyarakat luas, untuk masyarakat luas sehingga bisa mengabdikan diri dan bisa melayani. Karena ilmu kesepuhan ini dirancang untuk memahami problem-problem masyarakat. Ilmu kesepuhan ini dirancang untuk menangani masyarakat banyak, untuk memahami keadaan masyarakat banyak. Nah, ini rancangan ilmu kesepuhan itu arahnya memang ke sana ya, gitu. Jadi setiap ilmu yang diajarkan di sini itu tidak sama, berbeda-beda arah tujuannya mau kemana untuk apa, gitu. Kalau ilmu kesepuhan lebih jelas untuk mengajar orang, untuk memahami orang, dan untuk memahami mungkin orang-orang lain ilmunya seperti apa. Ketika ada orang lain mengeluarkan ilmu atau menampilkan ilmu di YouTube, di TV, dimanapun, maka ilmu kesepuhan itu harus bisa memahami ilmu mereka. Nah, dan insya Allah akan memahami begitu, meskipun mungkin gak semua ya, karena banyak juga ilmu-ilmu baru. Jadi intinya ilmu kesepuhan itu dirancang untuk dipakai kepada orang lain, bukan untuk dipakai untuk diri kita sendiri. Jadi rancangannya beda. Nah, setiap ilmu yang dikeluarkan di sini itu berbeda fungsi. Ada yang memang untuk fungsi pribadi, untuk koleksi pribadi, hanya sekedar untuk pribadi, tapi tidak bisa membuka perguruan, tidak bisa membuka majelis dan lain-lain, karena akan kekurangan bahan nantinya. Nah, karena kami tidak berikan keseluruhan, tidak diberikan keseluruhan, pasti akan kekurangan bahan. Karena kekurangan bahan, maka tidak akan bisa membuka perguruan. Nah, di sini yang komplit hanya ilmu kesepuhan, hanya untuk orang-orang yang punya tujuan ingin berdiri sendiri. Begitu. Jadi, kenapa disiapkan ini? Karena ini upaya untuk menyebarluaskan kebaikan dan upaya untuk menekan kebatilan, upaya untuk menekan ilmu-ilmu hitam. Jadi saya sebarluaskan ilmu kesepuhan ini supaya bisa meminimalisir ilmu-ilmu hitam di mana-mana. Begitu. Karena sudah pasti kalau ilmu kesepuhan untuk mengobati orang banyak, begitu arahnya ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada yang belajar ilmu kesepuhan masih kebingungan, itu wajar karena ilmu kesepuhan itu banyak sekali ya. Banyak sekali varian atau banyak sekali pelajaran. Pelajarannya nggak cuma satu, pelajarannya banyak sekali dan banyak yang tidak tertulis. Nah, yang cukup membuat sulit di ilmu kesepuhan adalah meditasi. Meditasi inti atau formasi gema jiwa ya. Formasi gema jiwa inilah yang digaungkan di sini, dan formasi gema jiwa itu sebetulnya yang bisa menembus berbagai macam tabir kegaiban. Nah, gema jiwa itu adalah kunci inti untuk menembus berbagai macam tabir kegaiban dan menembus berbagai macam dimensi kegaiban. Adanya di mana? Adanya kuncinya di formasi gema jiwa itu. Formasi gema jiwa itu cukup luar biasa kalau betul-betul dipahami. Kalau kita betul-betul sampai pada makom tertentu, betul-betul paham formasi gema jiwa itu, maka luar biasa itu pencapaiannya, sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasanya kenapa? Sangat luar biasa sekali, jauh sekali langkahnya nanti. Sangat jauh langkahnya. Sangat jauh langkahnya sangat jauh sekali ya. Kalau kita bicara di dunia maya seperti ini agak sulit saya. Kenapa saya bilang agak jauh? Karena di situ bisa betul-betul kita betul-betul mencari Allah di situ. Di formasi gema jiwa itu kita betul-betul mendekati Allah atau berusaha betul-betul mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, ini adalah teknik rahasia turun-temurun kami ya, dari keluarga kami. Nah, kami turunkan lagi, tularkan lagi kepada para santri. Jadi formasi Gema Jiwa ini sebetulnya inti dari segala macam ilmu sebetulnya. Untuk ilmu supranatural ya, untuk ilmu spiritual juga. Disinilah titik utama sebetulnya. Hampir setiap agama tuh mencari apa? Sebetulnya mencari itu. Mencari titik temu. Titik temunya itu ada di formasi Gema Jiwa. Nah, banyak ilmu-ilmu supranatural memakai banyak teknik dengan beribu-ribu macam teknik. Nah, kebetulan saya sebelum memakai ilmu Gema Jiwa itu belajar juga ke sana kemari. Dan saya kaji, ternyata ketika studi banding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu cakra, kundalini dan lain-lain, ternyata titik temunya hanya ada di formasi Gema Jiwa. Garis besarnya, jika formasi titik Gema Jiwa itu tidak digugah, tidak dibangkitkan, maka yang lain-lain itu nggak akan aktif. Tapi kalau yang ini aktif, maka otomatis yang lain itu akan aktif. Karena sumber intinya adalah formasi titik Gema Jiwa itu. Nah, itu yang sulit, yang betul-betul harus dipahami. Cara-caranya gitu, tentunya harus ada ijazah atau harus ada baiat atau harus ada guru yang memberikan ya. Nah, mungkin orang-orang kesepuhan paham formasi Gema Jiwa itu karena ada tata cara ya dari A sampai Z gitu. Dan syarat-syarat untuk belajar ilmu kesepuhan apa? Syaratnya harus bisa baca Al-Quran dengan baik, karena tujuannya adalah untuk menjadi tokoh di desa Anda, di kecamatan Anda, di kabupaten Anda, bahkan di Indonesia. Kalau belajar ilmu kesepuhan itu tujuannya adalah agar Anda menjadi tokoh yang baik dan mempunyai bekal yang baik. Nah, jadi tujuannya adalah kepada ketokohan. Makanya harus betul-betul memahami ilmu agama. Supaya ilmu kesepuhan ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa seiras ya dengan ilmu agamanya, dan nanti bisa mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mudah-mudahan bisa sampai kepada makom liqa Allah ya, mudah-mudahan, amin. Af'al Allah, mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Meskipun perjalanannya sulit dan jauh ya, tetapi berusaha melalui jalan, yaitu adalah ilmu kesepuhan atau formasi Gema Jiwa. Nah, formasi Gema Jiwa ini bisa nanti melebar ke berbagai macam persoalan supranatural. Salah satu contoh, bisa ke terawangan, bisa ke masa depan atau ke masa belakang, bisa ke prediksi alam nyata saat ini, melihat manusia dan lain-lain. Nah, itu arahnya kemana-mana, arah manfaatnya. Jika betul-betul formasi Gema Jiwanya sempurna ya, jika sempurna, jika tidak ya tidak akan ada hasil tentunya. Semua ada hasil karena kesempurnaan pencapaian. Kalau sempurnaan pencapaian itu bisa diraih, maka hasilnya pun akan luar biasa. Jadi PR-nya adalah menyempurnakan formasi Gema Jiwa tadi. Nah, apa sih penyebabnya formasi Gema Jiwa itu sulit dicapai? Penyebabnya adalah kesibukan duniawi kita dan pemikiran kita terbatas. Hati kita terbatas, daya cerna otak kita terbatas, nggak sama setiap orangnya. Ya, jadi penyebabnya adalah daya cerna setiap orang itu berbeda, nggak sama. Kalau daya cernanya bagus, cepat, sigap, tanggap, maka ya cepat dia memahami. Jika agak sulit untuk memahami, maka akan lama untuk menguasai ilmu formasi Gema Jiwa itu. Nah, jadi akan kembali kepada pemikiran manusianya tadi. Sejauh mana perkembangannya, sejauh mana ketelitiannya, tentunya harus betul-betul teliti. Harus betul-betul teliti, mengamati, merasakan kekuatan di sekitar kita. Nah, karena kalau tidak paham, itu nggak akan kerasa apapun. Padahal kekuatan di sekitar badan kita, ketika sudah dibangkitkan, ketika sudah masuk baiat kesepuhan, padahal kalau dia betul-betul dengan seksama merasakan, itu kerasa banget perbedaannya di badan, di tubuh kita. Ada yang ngantuk gitu. Ada yang ngantuk, ada yang nikmat gitu, rileks gitu bawaannya gitu, ada yang seger gitu, nggak sama ya, setiap orang reaksinya nggak sama, berbeda-beda. Nah, contoh ini si Mas dari Jepara ya, Mas ini dari Jepara, kebetulan kan Mas ini baru masuk belajar tadi ya,
baru masuk belajar tadi pagi, jadi ini baru mulai praktek awal ya. Karena di sini 7 hari. Nah kita lihat nanti 7 hari ini baru masih meraba-raba, masih jauh ya. Karena baru tadi siang nih, ini baru tadi siang, ini masih jauh. Nanti setelah 7 hari kita upload video hasil belajar selama 7 hari. Ini baru meraba-raba merasakan kekuatan. Baru menyelaraskan diri dengan kekuatan, dengan power ilmu kesepuhan. Jadi ini menyelaraskan diri, menyelaraskan atau mengenali, ya, mengenali energi kesepuhan dengan sadar. Nah, jadi si Mas ini sadar, cuman dia sedang menyatu dengan kekuatan atau dengan energi ilmu kesepuhan itu. Baru perkenalan ya, ini baru perkenalan, masih jauh selangkahnya. Belum ke A, B, C, D, masih banyak. Nah, ini baru pengenalan rasa ilmu kesepuhan. Nah, penting nggak? Ini penting sekali dilatih karena akan semakin mengenali kekuatannya sendiri, akan betul-betul merasakan kekuatannya sendiri. Ketika memakai formasi gema jiwa, sebetulnya kalau bagus kepekaannya ya, itu sangat dirasakan energinya di dalam tubuh kita, sangat dirasakan. Mungkin ini yang nonton ini ilmu kesepuhan ya, ada yang tersenyum, ya saya merasakan gitu. Tapi ada juga yang bengong, saya nggak merasakan apapun. Nah, untuk yang nggak merasakan apapun nggak usah khawatir. Nah, karena sesungguhnya ilmu itu tetap masuk. Yang penting jangan putus asa. Kalau putus asa, ilmu itu memudar, begitu. Jadi apakah semua orang merasakan? Tidak, belum tentu semua orang merasakan energi di dalam tubuhnya, belum tentu. Nah, kalau mau merasakan gimana? Ya belajar, harus betul-betul teliti gitu. Harus betul-betul teliti, mengamati dengan seksama. Karena hal gaib itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Kalau mau dilihat ya susah, lebih kepada dirasakan. Itulah wilayah dunia ilmu gaib. Jadi kalau belum merasakan, terus berusaha untuk merasakan. Karena kuncinya adalah dari diri kita sendiri agar bisa merasakan. Jadi belajar seperti ini, seperti si Mas ini pentingnya begitu. Jadi mengenali rasa, mengenali power ilmu kesepuhan, mengenali kekuatan energi ilmu kesepuhan itu seperti apa. Nah ini mengenali, merasakan begini, begitu. Ini padahal baru masuk tadi, tapi udah bagus cepetnya. Si Mas ini dari Jepara. Nah, jadi untuk wilayah Jawa Tengah, wilayah Jepara, nanti kalau ada apa-apa bisa minta bantuan ke si Mas ini. Insya Allah ada majelis kecil-kecilan juga di Jeparanya ya. Nah, nanti kita coba praktek 7 hari lagi. Kita tes, kita ajak syuting untuk mediatoran dan untuk melawan markas-markas jin santet nanti atau jin-jin yang jahat. Nanti kita turunkan si Mas ini 7 hari lagi. Ini masih meraba-raba, dilihat gerakannya, nanti lihat perbedaannya sekarang dan nanti. Sekarang baru begini, karena ini memang kita ada di dalam ruangan ya, ada di markas kita, jadi nggak ada gangguan-gangguan. Nanti akan berbeda, coba perhatikan. Ini masih kaku sekali, masih kaku sekali. Beda dengan nanti luar biasa, coba lincahnya. Nah, jadi ilmu kesepuhan itu adalah ilmu untuk mengabdi kepada masyarakat atau ilmu untuk membantu orang banyak. Jadi makanya harus punya visi dan misi yang jelas. Harus punya tujuan yang jelas. Tujuan apa? Tujuannya bahwa ingin mendirikan padepokan sendiri atau ingin mendirikan apa untuk membantu masyarakat banyak. Nah, ini tujuannya jelas. Bukan untuk koleksi semata ya. Dan ada syarat-syaratnya apa? Baca Al-Qur'annya yang bagus gitu. Kalau baca Al-Qur'annya nggak bisa, maka kita sarankan ambil ilmu yang di bawah kesepuhan dulu. Sambil apa? Sambil belajar. Sambil belajar baca Al-Qur'an, nanti sambil belajar naik-naik ilmu kesepuhan. Jadi untuk saudara yang ingin belajar ilmu kesepuhan, dari sekarang saudara belajar baca Al-Qur'an dengan bagus ya. Silahkan datang ke ustadz-ustadz di tempat Anda. Silahkan datang ke ustadz-ustadz di tempat saudara, belajar baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kalau sudah bisa lulus dari tempat saudara, baru datang ke sini untuk belajar ilmu kesepuhan. Insya Allah saya terima, begitu ya. Nah, biaya pendidikan ada nggak? Ada. Ilmu kesepuhan pasti ada biaya pendidikan kalau ikut privat ya. Karena privat itu adalah pendidikan khusus spesialis gitu. Nah,
Oh, saya nggak punya biaya, bisa nggak belajar ilmu kesepuhan? Sangat bisa sekali, meskipun Anda nggak punya biaya. Anda tinggal puasa sendiri, mengelola sendiri, kurang lebih 3 tahun itu bisa beres ya. Kurang lebih 3 tahun bisa selesai untuk memproses ilmu kesepuhan. Karena yang lama tuh yang mana? Nanti yang terakhir yang lama tuh. Ilmu yang terakhir itu puasanya 100 hari, berarti lama tuh. Di situ PR-nya. Agak lama. Makanya bisa nyampe 3 tahun lebih, begitu. Jadi ilmu kesepuhan ini dulu memang diadakan oleh salah satu leluhur saya, dan saya mengelola lagi, lalu saya perdalam lagi, lalu ada sedikit sentuhan-sentuhan baru dari saya pribadi, begitu. Dari saya pribadi ada sentuhan-sentuhan baru. Jadi ini memadukan ilmu warisan leluhur saya dan hasil pengkajian saya dari pengalaman saya berguru kemana-mana, mendatangi tempat-tempat banyak di Indonesia saya datangi dulu ya. Nah, akhirnya saya aplikasikan, saya ambil yang baik-baiknya, saya satukan di ilmu kesepuhan. Pelajaran apa saja yang ada di ilmu kesepuhan? Banyak sekali ya. Pelajaran apa saja sih? Banyak sekali. Banyak sekali, salah satu contohnya adalah pengobatan. Di dalam pengobatan itu bukan satu jalur, banyak jalurnya. Di dalam pengobatan itu banyak sekali jalurnya. Yang terutama ya pengobatan santet sihir ya. Yang pertama adalah pengobatan ilmu santet dan sihir. Loh, banyak ilmu untuk membantu pengasihan ke pasien kita, ilmu untuk membantu doa untuk kerejekian untuk pasien kita, ilmu untuk perjodohan untuk keluarga pasien kita juga, ilmu untuk menghancurkan markas-markas jin, demit dan lain-lain. Nah, karena bangsa jin, demit dan lain-lain tidak bisa dipungkiri, masih banyak berkeliaran di mana-mana di sekitar kita, termasuk di daerah Anda, atau mungkin bisa saja di samping Anda saat ini ada jin yang sedang standby duduk bersama. Nah, jadi ilmu kesepuhan tuh banyak pelajarannya. Ada ilmu tarik pusaka, ada ilmu tarik benda-benda santet, ada ilmu pengobatan, ada ilmu ruqyah syariah. Nah, jadi banyak cara yang dipakai di ilmu kesepuhan. Ilmu ruqyah syariah, mengobati orang dengan membacakan ayat-ayat tertentu, itu pahalanya sangat bagus, luar biasa. Nah, makanya kita terapkan ilmu ruqyah syariah. Kita kasih kitab panduan ilmu ruqyah syariah, kita kasih kitab panduan ilmu kesepuhan, gitu ya. Dan setelah belajar ilmu kesepuhan, bisa nggak ngasih ilmu ke orang? Bisa, sangat bisa sekali. Nanti di situ ada tata cara, ada petunjuk bagaimana cara menurunkan ilmu kepada orang lain. Jadi kita bisa menurunkan ilmu kepada orang lain. Bagaimana cara memberikan ilmu ini kepada orang lain, itu diajarkan, ada kitabnya, ada caranya, ada tata caranya, tinggal diikuti tata cara di kitab ilmu kesepuhan itu. Dan ilmu kesepuhan itu tidak bisa belajar jarak jauh, nggak bisa. Ilmu kesepuhan itu wajib datang langsung, wajib ada di sini. Kalau belajar dari jarak jauh ilmu kesepuhan nggak bisa. Jadi harus ada di sini langsung, datang langsung dan diajarkan langsung seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini kan dibimbing langsung, dikawal, diawasi. Tuh, diawasi tuh, ini terhempas oleh energi tuh. Tuh, ini kedorong, terhempas. Nah, jadi ini harus butuh pengawasan untuk awal-awal. Tapi nanti di rumah sendiri nggak apa-apa, di rumah sendiri nanti seperti ini nggak apa-apa. Karena nanti nggak akan seperti ini lagi, nanti setelah 7 hari memahami dengan baik, nggak seperti itu lagi. Jadi sudah ada perubahan, perbedaan. Penasaran kan? Kalau penasaran kita tunggu nanti beberapa hari lagi ya, sabar ya. Nah, itulah ilmu-ilmu kesepuhan, tadi sudah saya jelaskan sedikit-sedikit. Prosesnya berapa lama? Bisa 7 hari, bisa 2 minggu, bebas, terserah Anda, begitu. Mau berapa hari saja boleh, bebas. Nah, jadi yang disarankan adalah 7 hari. Tapi kalau mau ngambil 3 hari nggak apa-apa. Mau ngambil sebulan silahkan. Nah, apalagi punya keluarga, datang aja ke sini sama keluarganya, camping bersama di bawah, gitu. Sambil nunggu bapaknya belajar, sambil ibunya sama anaknya nunggu sambil camping. Ngeliwat sendiri di campingan, kan seru ya. Nah, itu ya yang terutama nanti kita praktek narik pusaka, entah keris entah apa gitu, coba nanti ya. Nah, ini kan terhempas, terbawa. Jadi ilmu kesepuhan itu sebetulnya konsepnya adalah penyatuan si manusia ini dengan Tuhannya. Penyatuan apa? Penyatuan mengenali diri sendiri.
Itulah ilmu kesepuhan. Memahami diri sendiri itu seperti apa. Memahami betul-betul ilmu-ilmu hakikatnya manusia itu, kita tuh ngapain. Itu diarahkannya ke sana ilmu kesepuhan itu. Makanya ilmu kesepuhan kalau betul-betul dipelajari itu jauh sekali. Bisa ke ranah ilmu-ilmu yang agak jauh dari thorikoh ya, naik lagi. Nah, tapi ini bukan ilmu agama ya, ini ilmu supernatural gitu. Nah, begitu. Jadi tidak semudah itu. Ternyata belajar ilmu gaib, ngambil program privat, memakai biaya, ternyata masih butuh perjuangan. Butuh sekali perjuangan meskipun pakai biaya besar. Nah, karena yang menjamin keberhasilan adalah dirinya sendiri, bukan uangnya, bukan biaya pendidikannya, bukan. Tetapi yang menjamin adalah dirinya mampu nggak, pikirannya mampu nggak, hatinya mampu nggak membawakan semua itu. Karena di situ beratnya tuh di situ, ngontrol diri itu yang berat. Itu bukan masalah biaya sewa kamar sebetulnya, tetapi di sini adalah sebuah kesungguhan. Apakah betul-betul sungguh-sungguh, maka dia akan langsung menemukan. Nah, seperti kemarin tuh ada yang langsung tes gitu, itu ada kemarin. Nah, sekarang di RG Studio ya, dibuka di RG Studio, di Raga Studio, itu ada Umi. Umi itu juga belajar ilmu kesepuhan baru dan cukup berbakat. Dibuka aja di Raga Studio ya. Itu ada aktivitas saya, ada aktivitas santri, ada aktivitas alumni-alumni. Nanti Mas ini masuk di ini dulu, masuk di Raga TV dulu ya, baru masuk ke sini. Nah, kita lihat, ini vibrasi namanya. Vibrasi ini vibrasi ini adalah dia menyatu dengan gelombang magnet elektromagnetik. Dia menyatu, merasakan hempasan, merasakan sensasi seperti ada yang menguasai tangannya. Nah, ini bagus, ini berarti bukan kerasukan jin, tetapi auranya, energinya tuh menyelimuti badan. Jadi bukan ini kerasukan jin atau hodam, bukan. Ilmu kesepuhan itu tidak belajar hodam. Ilmu kesepuhan itu tidak pakai jasa hodam, nggak pakai jasa hodam ilmu kesepuhan itu. Jadi yang harus dipahami, ilmu kesepuhan itu ilmu hodam bukan. Ilmu kesepuhan itu justru jauh dari hodam perhodaman. Dan ilmu kesepuhan itu upaya untuk menghilangkan ilmu-ilmu itu, karena fokus mencari ilmu yang lebih bermanfaat dan lebih sedikit naik di atas peringkatnya ya. Jadi ilmu kesepuhan itu menjaga kemurnian dengan baik, yaitu agar tidak tergantung kepada manusia gitu. Kalau kita tergantung kepada manusia ya kacau balau juga ya. Karena memang sejatinya manusia harus saling membantu dengan sama manusia. Tetapi ketika bantuan itu memang tidak sewajarnya, itu boleh kita usahakan menjadi lebih baik. Nah, tuh ini jalan. Kita nanti lihat praktek di bawah ya. Karena di bawah itu groundnya langsung ke bumi. Kalau di sini enggak. Nah, nanti kita lihat di bawah seperti apa pergerakannya. Sebentar lagi kita langsung awas. Nah, nanti belajar narik pusaka dan lain-lain ini masih baru. Nanti tahu-tahu beres aja 7 hari. Ya, itu sekelumit tentang kisah ilmu kesepuhan. Saya berikan bocoran. Jadi siapkan diri Anda untuk membaca Al-Quran kalau mengambil ilmu kesepuhan. Nah, kalau nggak bisa baca, bisa nggak belajar? Bisa. Masih banyak program-program di bawah ilmu kesepuhan. Seperti program guru. Guru itu berarti kita harus ngajar. Ada program biasa gitu ya. Masih banyak untuk saudara yang ingin belajar, yang nggak bisa baca Quran gimana nih? Datang aja dulu, nanti diajarkan di sini. Nah, nanti terus ambil program privat yang sesuai gitu. Kodok lumayan nih. Itu aja ya bocoran ilmu kesepuhannya. Nggak bisa dipanjang lebarkan karena nggak bisa disorot juga ya semuanya, karena itu ada yang rahasia gitu. Sekelumit tentang ilmu kesepuhan, kita langsung nanti ke bawah, latihan di bawah.
boleh bang. Boleh aja. Kalau merem bisa Fokus. fokus ya. Ya. Nah.
Berapa ikutin aja. Selesai ikutin, langkahkan kakinya. Kalau melangkahkan kaki buka matanya. Ya, langkahkan ya kan. Dari
Enggak putar tangan mah biasa kayak jalan aja. Puting. Enggak ini enggak. Nah, rasanya harus ke situ aja. Lagi. Hangat kan? Hangat, hangat. Ya ikutin, hangat. Tuh, gimana titik pusatnya? Kalau makin terasa di situ makin terasa tuh. Rasanya hangat, hangat tapi di belakang. Tapi ini gerak sendiri tadi. Rasa kayak pindah-pindah. Ke atas. Ini terasa bang. Ini mundur tapi rasanya di batin di atas itu. Nah di atas ini lah. Di pohon mangga. Di pohon mangga. Pohon mangga tapi bagian atas. Iya atas. Ini kan gini sendiri kan. Tapi batin ini ngatain di dalam di atas. Kayak kurang lebih di sini. Nah mundur ini bukan berarti ke belakang, enggak, ini di atas. Tebarkan jiwa ia dimanapun berada.